Yang kamu masuk sarugo itu ndak awak saja doh. Awak saya bu, ndak kan? Tak masuk anak awak. Yang kabar ilmu itu awak saya? Tidak. Oh, kenapa banyak kenakalan remaja? Malah kalau ndak ulang puasanya ndak membawa celurit keluar doh. Ada itu. Malam kemarin itu kaduan sama kita di Gawang. Depan Masjid Mujahidin itu. Ndaklah di Gawang, seorang Padang, apa tuh? Jembatan Buai. Kita sejak tahun 2005 di sana itu. Iya seperti itu. Kalau ndak jam 3 malam, ndak lo bulan Ramadan, nya ndak keluar doh. Bawa ini kabit pinggang gua nama kah? Ndak tentu dah ada per. Kopel. Ah, tuh. Coba bayangkan, sedih kita itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ilmu. Nah, kemudian pengawasan. Kok sampai anak jam 2, jam 3 belum tidur juga? Apa kok ndak barayah aja mandehnya? Itu kan penting itu pengawasan. Alhamdulillah lah Bapak Ibu kita yang anak-anak kita masih bisa bersama kita. Lai mengikut arah petunjuk dari kita sebagai orang tua, itu kenikmatan yang besar itu. Anak itu titipan Allah. Bu, lai terangkan belakang bu. Anak itu titipan Allah. Menyia-nyiakan amanah itu dosa. Iza datil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah telah disia-siakan, tunggu. Saat-saat kehancuran pasti datang. Setidaknya mulai kehancuran itu dari rumah tangga. Terjadinya broken itu kan dari situ awalnya. Dan itu tugas kita. Kalau juru dakwah tugasnya menyampaikan. Kalau polsek, kepolisian tugasnya mengamankan. RT RW tugasnya mengimbau bagaimana warganya itu aman. Tokoh masyarakat membimbing, mengean. Ya aparat kalau salahnya tangkap. Proses. Nanti jangan diulang lagi. Nah gitu. Kita orang tua tentu kita atur anak kita. Jadi jangan sampai anak tuh tidak taat, tidak tunduk kepada orang tua. Kenapa? Sebab musabab inyuado itu kan dari awak sebagai orang tua. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pertama sekali pendidikan anak adalah mulai dari rumah tangga, dari keluarga. Dulu mungkin ada nyanyinya dulu. Nyanyi anak TK dulu. Lingkaran kecil. Ibu ya. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Itu ada nilai di dalamnya. Mulai dari nang ketik dulu. Pribadi hawa, keluarga, rumah tangga, kiri kanan, mukoh belakang. Nah gitu caranya. Dalam penerapan agama. Nah, kalaulah mulai dari situ, insya Allah kan itulah yang akan terjun ke dalam masyarakat. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bahwa mulai dari lingkungan terkecil. Bagaimana anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh. Awak kan acuk selalu berdoa tarui. Ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh. Kalau mbok khutbah Jumat taruih itu mbawaan do. Rabbi habli minas solihin itu do. Doa Nabi Ibrahim. Sofat. Ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh, anak kami anak yang soleh. Tapi anak yang soleh itu ndak bin salah bin do. Ada keberaha langsung jadi, ndak, butuh proses. Butuh proses. Ada tantangan, ada hambatan, bermacam-macam. Apalagi zaman kini banyak tantangannya. Terutama tuh yang madok kawak gini itu. Atakan tuang yang mempergunakan. Teknologi itu tergantung yang mempergunakannya. Iya Bu ya. Pisau itu tergantung siapa yang megang. Kalau yang megang itu orang yang brutal tahu ya.
lupa dia segala-galanya, bisa dia bunuh orang. Kalau yang megang itu tukang daging, ngiris daging. Megang itu tukang potong ayam, potong ayam. Bahkan yang megang pisau itu bisa untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Tak kabeh ke kiye nyukan tuang bunuh diri. Tapi tidak jadi doh, ampian-ampian ke mati leh. Putuh tali itu dengan pisau itu. Kan tergantung siapa yang mempergunakannya. Teknologi itu. Jadi terutama kepada adik-adik, para remaja putra dan putri, umat Islam semuanya, teknologi itu diizinkan Allah hadir di zaman sekarang ini, bermacam-macam merek. Manfaatkanlah fasilitas itu untuk yang lebih baik. Di zaman Rasul tidak ada Samsung, UFO, apa namanya itu? UFO, Papo, apa? Popo, Oppo, tidak hafal lewat dah. Cila itu Ini bukan iklan, ini bukan iklan. Kok laris lo kali kok. Di zaman Rasul tidak ada itu. Kalau ada, Islam tuh lebih hebat, lebih dahsyat lagi itu perkembangannya. Yang ada di zaman itu untuk itu kendaraan tuh. Kalau kini kendaraan kijang. Dia kijang apa lagi tuh? Itu iklan lo balik tuh. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, artinya apa? Pergunakan sebaik-baiknya. Atau tantangan ke generasi awak gini tuh. Sawantanya nyoba rajahnya main dariang saja, sesudah itu main alay. Main apa namanya? PFF, apa namanya? Tuh, Free Fire kan. Apa lagi satu lagi? Mobile Legend. Satu lagi? Masya Allah. Apa? Mau patch mobile. Apa lagi? Jelas sama dia. Awak memang ngerti. Awak membaca sudah kan dia ada. Basuh gua. Hebat kan? Hebat. Itu yang meracuni, yang merusak anak-anak awak, yang membuat anak awak itu teler. Itu. Maka tergantung yang memanfaatkan. Sayang kanak di balian. Ndak cukup cik dua, ndak cukup dua tiga. Kadang cik seorang di rumah tu handphone begitu. Ndak lo ada yang 100.000, ndak ada gini ada. Ada yang 100.000 HP ni kau. HP pelantiang anu saja ada HP 100.000 gini dah. Coba. Jadi sekali lagi teknis pendidikan anak kini kau dekatkan dia dengan agama. Tidak ada lain daripada itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kalau sayang awak karena awak, ke generasi-generasi awak, selamatkan dunia akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Alaiha malaikatun giladun syidad. Nanti neraka itu berat, bahaya. Ada malaikat-malaikat yang ganas, yang dahsyat. Mereka tidak pernah membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang awak Bapak Ibu, anak awak sedang suci, sedang fitrah. Jangan sampai ternodai oleh hal-hal nanti yang merusak. Awak bisanya Bapak Ibu babue sawakatu awak idui. Sawakatu idui. Kalau ndak ada awak lain, ayo sarah orang idui lah. Tapi selagi awak ada, anak tu kita bina, kita didik dengan sebaik-baiknya, mati-matian awak mendidik dia. Mudah-mudahan dia terbiasa nanti dengan agamanya. Tapi kalau awak sayang ke anak, tapi tidak ada usaha, tidak bisa. Karena tidak jadi langsung, tidak instan, butuh proses. Awak kini ko rajin ke rumah saji, bisa baca Al-Quran, selalu menjaga sholat 5 waktu, berkat pendidikan, pengkaderan orang tua-tua kita dulu, 50, 60, 40 tahun yang silam. Mungkin ada umur 70, kini 70 tahun yang silam. Tidak langsung jadi kini doh. Awak didiknya kini gua, nang ketek-ketek tu, nang kenek-kenek tu, inyo nang kamaramayan masaji awak besok. Kalau leleng kemek ri gua. Tapi kalau kemek tu aja lah. Salam sama-sama anu selawat nantinya.
Ya, baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi selama anak wah, jo agama. Alhamdulillah kita berterima kasih banyak kepada pemerintahan Kota Padang khususnya masih siap mempertahankan pesantren Ramadan ini. Tempat lain tidak ada. Tidak ada tempat lain. Kemarin kita kan di Jawa itu didikan subuh itu tidak ada dia itu, tidak tahu dia. Ambo yang modon di situ di pondok pesantren Zikir Al-Fat. Ini apa nih Bu ya? Didikan subuh. Ini kan di Padang, bukan di Padang. Didikan subuh itu mendidik anak dari subuh atau dididiknya. Oh gitu ya? Iya. Iyalah. Gitu caranya. Biasakan dia. Kenapa? Karena pembiasaan itu awak di Minang kalah kental. Dari ketek, teraja-raja. Lagadang, bawa itu pada tu tu, pada tu tu. Tuh, lah tuo terubah tidak kamati. Jadi barangai dibiasakan dari kecil. Itu pituah diamalkan. Awak kan adat wasani syarak. Syarak wasani kitabullah. Itu belum titik, koma. Syarak mengetuk, adat memakai. Yang dikecian agama, orang baradai wajib memakainya. Jadi makanya tidak boleh hukum-hukum adat itu bertentangan dengan hukum agama. Tidak boleh melanggar. Itu kan kemarin kan dicoba-coba itu untuk mengungkit perempuan itu enggak jilbab, apa ini segala macamnya gitu kan. Itu aturan Al-Quran, aturan di Minang. Perempuan itu memakai menutup aurat, pakai baju apa namanya itu? Enggak dulu orang bundo kanduang dulu tuh baju karuang apa? Ayo. Lain jago ibu ya. Kira kok lalu aja lain. Baju kurang. Tuh. Oh, baju kurang onde si baju kurang dulu. Itu cuma kini mah itu. Kini keong racun. Ndak alama palsu. Jadi nilai-nilai itulah. Nyanyi-nyanyi dulu, bait-baitnya itu punya nilai. Tanaman ke anak-anak itu bagus, pendidikan itu bagus. Kadang anak kalau tuh diresek kapalohnya, baca itulah orang gaya-gayanya iya. Kamu masih terasuh demo dulu Bapak Ibu. Because sampai anak cucu tak kalau dengan cerita tuh dongengnya enggak tahu awak dah. Nampak kok ada riwayat, ada nilai yang terkandung kebaikan di dalamnya. Banyak yang bisa kita ambil. Tapi kini saya lihat tuh. Tidak tentu cialah. Ada jilbab putih, ada panggilan Israel. Semua itu syarat dengan muatan-muatan keagamaan, insaflah diri dan segala macamnya. Hadirin kaum muslimin, jadi mendidik anak itu jangan tangguang-tangguang. Karena ada juga, sampai bilo awak jo anak tu. Yo kecian. Kalau lah meninggalnya memang ndak anak ibu loh doh. Berarti sampai meninggal tuh. Nanti di akhirat ndak anak wala doh. Berarti sampai ke akhirat tuh. Makanya muncullah istilah, mohon maaf Bapak Ibu, dengan istri bisa kita cerai, pisah. Tapi dengan anak ndak bisa. Begitu hebatnya. Tapi jangan cerai loh. Banyak jando kok. Mohon maaf, jangan dipotong video saya nanti ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, Bu Yarman Tanjung mulia menceraikan gitu kan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi kita adalah empati terhadap anak-anak kita. Ambo maraso Bapak Ibu, alhamdulillah dititipkan anak oleh Allah 4. Dan saya berniat anak yang 4 ini titipan Allah, ini tanggung jawab dunia akhirat, maka harus dengan agama. Karena ayahnya mandinya masih orang beragama. Tapi kalau tidak apa aja leh. Nah jadi tugas awak tu menyampaikan, dakwahkan kepada anak. Banyak caranya Bapak Ibu. Tugas awak menyampaikan. Kok indah juga baca leh. Kok jadi ampo bareknya tu baca lah. Banyak ada itu. Nabi ayahnya, anaknya ndak ada. Siapa tu? Mati dalam kekafiran. Nabi Nuh
nak kamarilah naik ke kapal kami gua, ke kapal ya gua. Jangan ikutin je orang kafir tu. Ndak ambo ke memanjik ke puncak bukit tu. Amati juga dalam kekafiran. Ya kan? Siapa namanya? Kanan. Lah meninggal anak didoakan juga. Murid itu sayang ke anak tu. Apa kata Allah? Itu bukan anakmu. Ditegur oleh Allah. Nah, itu baru pisah di situ tuh. Udah lain akidah. Jadi tugas awak tuh mengajak, mendidik, membimbingnya. Jadi ajaknya ke rumah saji, ajak sholat berjamaah, ajaknya puasa. Biarlah payah-payah dulu. Menanginya biarlah menanginya dulu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sekarang diizinkan Allah berkat doa Bapak Ibu juga. Sudah 2 anak saya di pondok pesantren. Seleksi nasional kemarin. Itu yang kedua tuh. Sekarang dia turun juga safari Ramadan. Gitu caranya. Belum ada seusia dia. Berkat doa Bapak Ibu juga, sudah tingkat Sumatera Barat dia pidato berbahasa Arab. Kalau awak dibuih. Artinya apa? Harus seperti itu. Jangan sama Jawa, harus melebihi. Bukan membanggakan tidak, tetapi sebagai motivasi saja bagi anak-anak yang lain. Jadi mencontoh itu karena nelok, ambil tuah karena manang. Itu caranya. Jangan karena buruak mencontoh itu. Kau tak lihat doa jangan buruak contoh. Orang tak waju lah contoh bagai. Kalau nampak dusi apa tuh? Orang-orang karya apa? Karya re apa? Ah, tahu kan? Jauh mak tahu itu ha. Ndak apa mau ji zona dari itu. Boleh tahu juga bahasa Korea gitu kan. Coba yang diidolakannya orang yang ndak jaleh. Ndak jelas asal usul agama itu. Talai agama, tawa akidah, talai soalan, tak indah, ndak dalih dah do. Tapi begitulah. Nah, jadi oleh sebab itu, mari kita sama-sama selamanya anak awak ke dunia akhirat kalau oleh sayang awak. Nah, itu caranya. Jadi, pendidikan anak itu sangat penting sekali agar kita nanti tidak pisah dengan anak di akhirat. Ini ada pisah nanti itu. Orang tuanya masuk surga, emaknya masuk surga, bapaknya masuk surga. Lulus seleksi terus. Sampai di anaknya dicegat oleh malaikat. Anak amalmu. Gak bisa kamu masuk surga. Nggak bisa ya? Nggak. Saya nuntut keadilan. Keadilan apa? Kamu tidak ada amal kok. Memang saya tidak sholat bukan karena nomor orang. Dek karena ayah zaman dehembo. Ah gitu. Jadi yang ahli kum itu ke sana nantinya. Bahaya zaman dewa. Beliau payah sholat zuhur, payah sholat subuh, payah sholat maghrib. Ambu duduk di kadai liu pediah jo. Pulang malam yang marah segala macam tawuran bagai pediah saja. Tidak ada teguran, tidak ada disuruh ngaji, disuruh ngaji sampai kelas 6 saja. Tamai MDA yo TPQ, tidak tahu mana ya lah doh. Jadi pak, ya saya nuntut keadilan. Mana keadilan Allah? Oh gitu ya, ya. Mana orang tuamu? Turun sebentar wah. Panggil lagi. Telepon. Telepon ya. Jaga satu, jaga 3. Tarik ke belakang, siap komandan 86, nah, gitu. Contohlah kayak gitu kan. Tarik ke belakang lagi, ini anakmu? Iya. Udah sini aja dulu, bermasalah itu. Nah, jadi sebab itu, kau tidak percaya Bapak Ibu cubuan salah, matilah dulu. Jadi bicara masalah alam akhirat itu dengan iman, bukan dengan akal. Tapi akal itu nanti akan dia mengikut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi mari kita ajak anak kita. Jadi ulama kayak gitu, mengajak umat. Ajak umat ibadah yang baik, ajak umat lebih bagus tingkatan amaliyahnya. Jadikanlah sebagai pemberian ladang ilmu. Ibu syukurlah awak gitu kan, ada kajian Ramadan, kajian malam, pesantren Ramadan, anak-anak awak. Hebat sudah itu. Ini kadang-kadang saking banyak ilmu kok kan hilang aja doh ya. Tentu je lah dah. Lah don nepe sebulan petang. Ada dah batu, dek banyak warna itu kan. Nyo adalah pitua ke banyak orang baca banyak hilang mah. Kalau tidak ada baca, tidak ada hilang dah. Tidak ada baca tu tidak ada hilang doh. Nyo saya itu saja tu. Jadi oleh sebab itu ternyata ajak. Kalau tidak kamu mengajak Rasulullah tu selesai. Beliau keluarga udah aman tuh. Istri beliau, anak beliau.
Tidak perlu yang lain. Ternyata bahkan sampai akhir hayat beliau, ummati, ummati, ummati. Indak biniku, biniku doh. Biniku, anakku, bisa saja. Tapi ummati, umat. Nah, kan penting itu. Jadi ulama yang istiqomah itu tetap menyampaikan kebenaran kepada umat walaupun itu pahit. Ajak umat itu, dan itu sudah tanggung jawab. Tanggung jawab kita bersama. Jadi dakwah itu bukan hanya tanggung jawab ustaz, guru agama, tanggung jawab awak bersama. Saya lihat dalam Al-Quran itu, kuntum khairan ummatin. Kamu itu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Nah, kan jelas itu. Jadi ajak kepada kebaikan. Akhirnya yang ajak ibu ibadah yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih hebat, lebih dahsyat. Mau enggak? Anda berurang nah. Bulan Ramadan anda berurang kan? Lain amuah, Bu. Ah, baru tambah ada. Tapi anak-anak ada yang namu ada. Lain amuah awak bersama-sama ibadah awak lebih hebat. Alhamdulillah. Maka catatannya adalah satu, ibadah solat jangan sampai tinggal. Pelihara terus. Karena solat itu akan menentukan kualitas awak di hadapan Allah nantinya. Yang kedua, ibadah Ramadan ko jangan sampai tinggal. Baik amalan siang, amalan malam. Dan juga nanti hidupkan di akhir-akhir Ramadan itu kan ada nanti malam lebih baik daripada 10.000 malam. Kejar itu. Itu bonus yang sangat hebat itu disediakan Allah. Kalau 1000 bulan itu berapa tahun itu? Pernah Bapak Ibu metongnya? Lebih kurang 83 tahun. Mohon izin, ada ya wak siko 83? Yang 80 ah. Nah, itulah lebih kurang itu. Nah, maka perbanyak amal-amal ibadah kita. Apalagi kalau sempat awak ibadah haji, ibadah umroh. Masya Allah, luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji dan umroh, tingkatkan amaliyah kita lagi. Jangan sampai kurang. Awak lapai naik haji, lapai umroh. Tapi semakin jauh awak jadi rumah haji. Nah, itu tidak muah itu doh. Jadi kalau lah haji umroh awak semakin dekat kita dengan rumah ibadah. Karena di sana itu adalah ibadah, ibadah, ibadah. Kita kan mutawif itu. Ada yang ibadah di hotel bagai. Dan namuh dibawa ke rumah haji itu. Alasannya panik lah, latih lah. Jadi kalau sholat subuh itu jam 12 malam lah turun. Lepas wak. Kalau enggak beko siap-siap sholat beko di lapangan. Kalau enggak di emperan, enggak di teras. Gitu caranya. Kenapa? Karena orang sudah duluan dari kita. Kita kan pernah kena itu. Di Sengko, di Padang juga, lazan baru turun. Balik, sembahyang di dua nah. Tidak bisa dekat Ka'bah salatnya. Jadi oleh sebab itu ibadah umrah dan haji ternyata sebagai kafarat penebus dosa. Nah, itu agar amaliyah kita bertambah itu. Penebus dosa. Nah, diniatkanlah Bapak Ibu kembali bagi yang sudah, bagi yang belum tanamkan dalam hati awak untuk pergi ke tanah suci. Teman ambo ada bercita-cita Bapak Ibu. Buya, ambo kalaulah sempat menginjak tanah suci itu kok mati lalai ke sini. Ambo itu mana pasrahnya tu. Jadi kalau kini mati tidak baca nah. Ya bacalah gitu. Artinya apa? Ibadah di sana sangat hebat. Berapa derajatmu kelipatannya? 1000 di Masjid Nabawi. Satu kali solat di sana, 1000 kali solat di tempat lain. Itu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu Masjid Nabi di Madinah. Ka'ilal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu berapa? Nah, Bapak Ibu kan udah tahu itu. 100.000. Sekali sholat subuh di situ, 100.000 kali di tempat yang lain. Begitu dahsyatnya. Masya Allah, luar biasa. Jadi sebelum barangke, siapkan diri awak dulu. Jangan banyak barangai. Iko Ka'bah lah di muka awak, tak juga nampak lah doh. Wah tu, di tanah air dulu banyak barangai. Gitu. Mungkin banyak yang tak baik yang dikerjakan. Makanya jangan buat ulah-ulah. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Bukan promosi haji dan umroh, tidak. Saya kan bukan orang travel, tapi mutawif iya. Tugas kita mengajak umat untuk ibadah. Ngajak umat ibadah itu perlu, hukumnya wajib. Mau ndak mau terserah. Nah pokok selamaian umat itu dulu. Kalau ada yang mau, itulah plusnya. Itu namanya amal jariah namanya itu. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Saya doakan Bapak Ibu semuanya bisa haji dan umroh. Ndak lo baru orang mengaminkan doa. Ini doa Ramadan ini. Saya doakan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, termasuk yang di rumah. Kok di rumah ibu lo artinya kok bisa umrah bareng bersama keluarga dan juga ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan catatan, niatkan dari kini. Niatkan dari kini. Adi piai ke batang tuh, Pak, pitis dia. Pitis ya. Piti itu tidak mau benih tuh. Kalau ladon niat, tukang sol sepatu saya 10.000, 20.000 mana buang sehari berangke. Mohon izin Bapak Ibu, tukang sayur saja, jualan sayur beliau tuh 20.000 nabung berangkat beliau. Ni sih kok. Ledonie Ibu. Lai. Kalau ledonie kapan perlu tahun sekarang kita berangkat nantinya. Nanti di Agustus insyaallah kalau Allah izinkan. Silakan hubungi saya nanti. Kalau enggak dengan travel yang lain. Karena itu membantu. Kalau enggak travel enggak bisa. Bantu. Pak, salah seorang kalau telok. Dia harus travel. Lai telok pai seorang. Apailah. Enggak tabang saya nen. Iya. Enggak bawa pesawat seorang. Jadi harus dengan orang lain. Orang lain itulah butuh administrasi, itulah biaya itu. Kalau ibadah sana tidak bayar, gratis semuanya. Malah makanan saya digratiskan situ. Yang bayar itu menjalan ke situ. Itu sajanya. Menjalan ke situ. Apa caranya? Nanti ada tim saya nanti akan membagi-bagikan nanti informasi bagaimana umroh yang dahsyat, yang hebat itu. Silakan nanti hubungi beliau. Saya tidak promosi, cuman menyampaikan mengajak ibadah saja. Demikian saja Al-Hakum Rabbikum. Ini episode terakhir bagi saya sendiri di sini dalam Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah izinkan di tahun depan kita ketemu lagi dalam ibadah yang agung dan mulia ini. Al-Hakum Rabbikum. Saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjuang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Taqabbal ya karim, ilal liqa, fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.